kasih untuk Bapak Alexius Alvin dan juga tadi Bapak Alexander Lukman untuk sharing-nya. Nah, di sini sudah terlihat ada beberapa pertanyaan yang terkumpul ya. Bagi Bapak Ibu yang merasa ingin menggali informasi lebih dalam lagi dari kedua sesi tersebut, link ada di kolom chat masih terbuka lebar bagi Bapak Ibu untuk menaruh pertanyaan di situ ya. Oke, sebelum kita masuk ke Q&A, saya mau mengingatkan Bapak Ibu, jangan lupa akan ada hadiah menarik bagi Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Kita akan bagi-bagi voucher GrabFood masing-masing senilai Rp50.000. Caranya mudah sekali, hanya dengan mengisi feedback form yang nanti akan kita share di akhir acara. Kemudian nama Bapak Ibu akan langsung otomatis masuk ke undian hari ini. Oke, langsung aja kita bacain pertanyaan pertama dari Resni Catur, perusahaan PT Pafros, untuk memenuhi data intelligent dashboard, untuk data warehouse sudah ada dalam paket aplikasi SAP BO atau belum? Boleh silakan untuk Bapak Riki untuk dijawab. Ya. Oke, jadi sebetulnya kalau intelligent dashboard yang tadi di presentasi saya, itu adalah modul standar yang sudah ada di SAP Business One-nya. Jadi untuk data analitiknya, terus yang tadi kalau ada video di depan tadi kan ada videonya bagaimana cara mengaktifkannya, itu sudah ada sebetulnya di SAP Business One, mulai dari versi 10 dengan tentunya dengan database HANA ya, dengan database HANA. Jadi minimal requirement-nya seperti itu sih, seperti itu. Oke. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Pak Riki. Pertanyaan selanjutnya ada dari Eli, PT Kompotek, mengenai integrasi ke SAP dari aplikasi Shape Sales dan lainnya. Aplikasi third party itu kan untuk mengakomodir transaksi-transaksi yang tidak bisa dilakukan atau diinput di SAP. Tetapi kenapa bisa muncul reportnya di SAP? Apakah ada menu SAP yang bisa meng-capture transaksi tersebut? Dipersilakan untuk Pak Riki. Oke, jadi kalau ini kita perlu tahu juga sih kasusnya seperti apa ya. Jadi maksudnya karena apakah yang di capture-nya memang ada user tidak input gitu ya. Jadi kita perlu tahu secara proses bisnisnya seperti apa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau ditanya kenapa reportnya bisa muncul ya yang tadi ya. Jadi yang pertama secara proses bisnisnya seperti apa. Lalu yang kedua nanti kita bisa diskusikan apa yang bisa kita tambahkan supaya kita bisa lihat gitu pergerakannya apa yang tidak terjadi. Misalnya ambil contoh paling simpel, paling sederhana. Ketika di iRepost gitu ya, yang POS yang tadi saya cerita, kan servernya disimpan di semua penjualan di capture-nya melalui iRepost. Nah, setelah itu disimpan di servernya iRip. Pada beberapa waktu mereka saling sinkron gitu. Kadang real time, kadang juga kita atur batch gitu seperti itu. Nah, tapi pada proses waktu transfernya kadang-kadang kita juga bisa ada juga suka miss. Miss-nya karena apa? Biasanya miss-nya karena memang sisi hardware, sisi komunikasi, sisi jaringan. Nah, karena itu memang kita tambahkan ada beberapa modul yang kita bikin supaya bisa kita tahu nih buat pengecekannya apakah datanya sudah terkirim full gitu. Nah, itu ada experience tersendiri, maksudnya yang kita lakukan dengan beberapa kali kita punya customer, jadi kita tambahkan modul-modul tersebut untuk pengecekannya supaya kita bisa yakin pasti bahwa data yang dari POS itu semuanya sudah masuk gitu ke SAP. Nah, itu memang tapi untuk sampai ke sana kita perlu ngobrol lebih detail gitu ya. Secara proses bisnisnya seperti apa sih, gitu sih. Oke, terima kasih Pak Riki. Selanjutnya ada pertanyaan dari Anonymous. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara versi 9.3 dan versi 10? Mohon infonya, terima kasih. Ya, signifikan beberapa modul signifikan sih, beberapa modul signifikan, termasuk salah satunya dashboard, terus UI-nya juga user interface-nya beda, berubah, lebih smooth, lebih nyaman juga buat mata. Terus juga dari sisi banyak juga link-link ke dokumen-dokumen yang lain di balance sheet seperti itu. Kalau dari sisi finansial, dari sisi finansialnya. Lalu juga ada penambahan attachment gitu, di air invoice ada, di production ada, lalu juga ada timesheet gitu. Cukup banyak yang berubah, yang cukup signifikan
dari SAP 9.3 ke 10. Nah, itu baru dari sisi user gitu ya. Financialnya ada, terus dari purchasing juga ada perubahan, batch data serial number gitu ya. Serial number tuh kita bisa update di AR invoice gitu. Kalau dulu sebelumnya nggak bisa, sekarang bisa diupdate gitu. Misal salah satunya. Nah, itu baru dari sisi user interface, dari sisi user. Terus dari sisi belakang, dari sisi technical, seri 10, versi 10 ada service layer. Bagaimana kita bisa direct indirect untuk mengakses SAP melalui aplikasi pihak ketiga. Jadi semakin dimudahkan, semakin lebih reliable. Bahkan dengan service layer, beberapa fungsi yang tadinya belum ada, misalnya seperti reconcile, itu ada gitu di service layer. Jadi kita bisa lakukan itu secara otomatis, reconcile dengan pihak ketiga gitu, melalui aplikasi pihak ketiga, misalnya salah satu contohnya seperti itu. Cukup banyak sih. Dashboard juga pengaruh, terus geser dashboard kanan kiri itu juga hanya ada di versi 10. Terus integration ke Office 365, integration-nya itu juga cuman ada di versi 10 sih. Jadi cukup banyak. Nah, itu sebetulnya dulu kita pernah bikin sesinya juga, pernah bikin webinar di April tahun lalu ya. April tahun ini 2020 kita pernah bikin webinarnya, nanti bisa kita share sih apa saja yang pernah kita bagikan. Oke. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Ivan dari PT TDP. Apakah pernah implementasi SAP Crystal Server pada SAP B1? Silakan untuk dijawab. Ini adalah satu hal yang berbeda ya. Jadi kalau bicara tadi SAP Crystal Server ini semacam BI. Nah, kalau ini memang ada konsultan lain, jadi ada domain lain yang teman-teman bisa lakukan gitu. Gitu sih. Jadi itu bukan spesialisasinya kita. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Anonymous. Bisa diinfokan untuk spesifikasi server yang dibutuhkan untuk upgrade ke SAP HANA versi 10? Silakan Pak Riki. Ya, jadi dengan SAP HANA, servernya kita harus minimal running under SUSE. Jadi operating sistemnya bukan running under Windows, tapi harus running under SUSE sih, under Linux lah, Linuxnya SUSE ya, Linuxnya SUSE. Nah, terus selain itu mungkin beberapa memorinya harus ya minimal, nanti tergantung dari beberapa usernya. Cuman minimal blok memorinya yang saat ini kita cover ya let's say sekitar 10 di bawah 20, let's say mungkin sampai 98 GB untuk memorinya. Nah, sisanya ya nanti mengikuti. Jadi cuma perbedaannya antara SQL sama HANA itu biasanya terletak di memori, sama nanti beberapa server harus di-verified oleh SAP-nya. Jadi nanti ada beberapa tipe server yang harus kita ajuin, sama ada beberapa tipe server yang dari SAP sudah kasih tahu nih, kalau dari misalnya merek tertentu tipenya ini gitu. Nanti kita verified apakah itu memang bisa cocok atau tidak, memang sudah verified-nya SAP atau bukan sih. Itu sih. Ya, oke. Terima kasih Pak Riki. Selanjutnya ada pertanyaan dari Anonymous. Informasi AWS ini mohon penjelasan detailnya. Bayarnya bulanan memang, tapi kontraknya kan tahunan. Betul begitu ya? Terus pertanyaan kedua, apakah se-fleksibel itu fee cloud-nya disesuaikan dengan pemakaian yang bisa naik atau turun? Maksudnya itu dalam bulanan atau tahunan ya? Boleh silakan untuk dijawab dari tim AWS. Siap, thank you Laurel, thank you Anonymous. Jadi gini, untuk di AWS itu kita nggak ada kontrak and we don't have license. So actually nggak ada yang mengikat per se secara tertulis. But kami itu punya program pricing discount, itu namanya reserve instance atau savings plan, yang memang sifatnya itu komitmen. Tapi itu nggak terjadi di depan. Meaning, biasa kita ngecek sama customer, mereka udah jalan, pas mereka jalan itu semua jalan namanya on demand. Berarti mereka jalan sesuai penggunaan. Nah, tapi kalau mereka sudah stabil, misalkan mereka jalan nih, mereka pakai dulu nih tes 816 gitu ya, 8 CPU 16 RAM,
mereka jalan nih 1 bulan, 2 bulan, mereka lihat, oh ya udah deh Pak, kayaknya nih udah oke nih, kita cukup di sini gitu. Ya udah, mereka bisa masuk ke dalam komitmen itu, either pilihannya 1 tahun atau 3 tahun, dan itu bayarnya masih bulanan juga bisa. Itu nanti mereka dapat diskon tuh, bisa either 30%, 40%, 50%, even sampai 60% tergantung dari yang mereka ambil gitu. Nah, jadi itu balik lagi ke konsennya si customer apabila mereka sudah ready. Jadi begitu. Jadi intinya untuk pertanyaan pertama, kita tidak ada kontrak atau licensing, tapi we do have a committed pricing model sesuai dengan kebutuhan dari customer. Yang kedua, untuk flexibility dari vCloud-nya sendiri, most of our customers, mungkin 99,9% itu actually semua bayarnya bulanan, karena that's the main benefit of cloud anyway. Kalau ditanya, bisa nggak sih sebenarnya saya bayar semua di depan, atau bayarnya setengah-setengah nih, misalkan 3 tahun komitmen, saya bayar 1,5 tahun, terus bayar sisanya bulanan, itu actually bisa. Tapi of course nggak banyak yang tertarik ke situ, mereka tertariknya tetap bulanan. Nah, jadi kalau ditanya apakah se-fleksibel itu, pemakaiannya naik turun, itu dalam bulanan, dan ia actually se-fleksibel itu. Of course, kalau misalkan Bapak atau Ibu Anonymous sudah masuk ke dalam komitmen, dan biayanya akan sama terus tuh untuk selama masa komitmen 1 tahun atau 3 tahun. Pertanyaan berikutnya biasanya gini, Pak, kalau saya udah komit nih 8-16 gitu ya, 8 CPU, 16 RAM, terus saya komit 3 tahun. Terus di tengah jalan saya mesti nambah nih, bisnis saya growing, gimana ya gitu loh. Actually no problem, you can just increase the size, dan actually the discount or the reserve instance itu bisa di put on top of it juga untuk dilanjutkan yang berikutnya. Jadi it's relatively flexible untuk naik pada saat sudah komit dari sisi customer, tapi memang pada saat itu tidak bisa diturunkan. Jadi kalau sudah 8-16 komitmen tidak bisa turun jadi 48. Tapi emang kalau mau naik bisa. Makanya kayak saya sama Alvin, tugas kami itu emang benar-benar duduk deket, ngobrol sama customer, make sure mereka ready nih sebelum mereka masuk komitmen. So it's a full consent from the customer waktu mereka mau masuk ke situ. Thank you. Oke, thank you untuk jawabannya Pak Alex. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Novianto dari perusahaan PT SAN. Pertanyaannya adalah, apakah ada minimal requirement yang harus dicapai, hardware, koneksi, dan lain-lain? Terus biaya memang ditagihkan bulanan ya, bukannya sifatnya kontraktual tahunan seperti SAP. Dan pertanyaan ketiga, seberapa mudah switch spek di AWS untuk menyesuaikan dengan kapasitas perusahaan? Boleh untuk tim dari AWS. Ya. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama dulu nih, apakah ada requirement dari sisi hardware, dari sisi koneksi? Sebenarnya enggak, tapi memang dari sisi AWS, we provide a lot of different specification yang customer bisa pilih. Baik, misalnya ada workload yang CPU intensif, atau kalau untuk SAP B1 HANA itu memory intensif. Itu jadi ada pilihannya semua, dan teman-teman bisa pilih. Nah, lalu kalau dari koneksi seperti apa? Dari sisi koneksi sendiri, untuk connect AWS juga nggak ada minimum requirement yang dibutuhkan. Nah, biasanya kita trace back, kita work backwards dari kebutuhan aplikasinya nih. Untuk dari sisi aplikasi, berapa besar data sih yang nanti akan ditukar antara misalnya dari sisi on-premise sama cloud, atau dari sisi kantor mengakses data reporting. Nah, itu seberapa besar sih data yang perlu dipindahkan, dan ekspektasinya dari segi waktunya itu berapa lama untuk pindahin data itu. Jadi itu untuk minimum requirement-nya. Lalu pertanyaan kedua ini mengenai billing-nya, tadi udah sempat dijelaskan sama Pak Alex, jadi for now saya bisa skip dulu. Lalu pertanyaan ketiga, seberapa mudah sih untuk switch spesifikasi di AWS? Itu bisa dilakukan sekitar dalam waktu 5-10 menit. Karena yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu nanti akan mendapat namanya AWS Management Console, di mana Bapak Ibu punya full control gitu ya mengenai server-servernya. Nanti kalau misalnya mau ganti spesifikasi, ini yang paling sering dilakukan sama customer SAP itu manual scaling. Jadi servernya bisa dimatikan pada saat tidak dipakai gitu ya, atau disediakan maintenance window di mana traffic-nya itu rendah. Lalu bisa langsung dirubah spesifikasinya sesuai kebutuhan, lalu dinyalakan lagi. Nah, jadi basically waktu yang dibutuhkan kita hanya perlu perhitungan sekitar waktu yang dibutuhkan untuk server itu nyala, aplikasi-aplikasinya up, service-service-nya HANA juga dinyalain, ditambah sekitar 2-3 menit. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Pak Alvin untuk penjelasannya.
Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Dodi dari PT BRI Live. Saya lihat tadi ada ClickView itu biasanya integrated dengan AWS dan SAP. Boleh silakan dijawab. Oke, jadi ClickView itu sebenarnya tools salah satu tools untuk nge-support istilahnya satu step ya Pak, especially di bagian visualisasi nih untuk provide untuk mengkonsum datanya. Nah, kalau diintegrasi sama SAP directly, saya nggak gitu sering banyak lihat, tapi itu oleh karena itu makanya kita selalu ajukan konsep yang namanya data lake ini. Supaya bentuknya itu sebenarnya seperti Lego block tadi Pak Alex sudah bilang. Jadi tools-toolsnya Bapak Ibu mau pakai apapun itu nggak masalah. Kita bisa try to figure out the way itu melalui istilahnya ditengahi oleh teknologi data lake ini supaya bisa dijembatani teknologi SAP sama teknologi ClickView seperti itu. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Ini ada pertanyaan terakhir dari Anonymous. Kami menggunakan SAP B1 HANA on-premise. Untuk analytics-nya kami ingin olah di AWS. Apakah data HANA itu bisa ditarik ke AWS dan digabung data-data lain menjadi data lake, kemudian user bisa melihat dalam bentuk dashboard BI? Silahkan untuk dijawab. Benar, bisa banget. Itu sebenarnya gambar yang tadi. Jadi mungkin saya masih jelaskan secara high level nih, gambarannya apa sih yang possible untuk dilakukan. Nah, tapi untuk data analytics case itu benar-benar case by case karena setiap bentuk data dari suatu perusahaan itu akan berbeda dengan perusahaan lainnya. Nah, kita biasanya lebih nanti kalau misalnya dari Bapak Ibu udah ada use case-nya yang lebih spesifik, kita obviously bisa bantu untuk sebenarnya tools apa sih yang baik untuk digunakan seperti itu. Oke, terima kasih untuk tanggapannya. Rasanya sudah cukup menggali ya dalam sekali informasi-informasi yang sudah kita bahas hari ini. Nah, untuk mengakhiri kedua sesi hari ini, saya ingin mempersilahkan Bapak Riki Susilo untuk bisa memberikan kesimpulan secara singkat dari sesi 1. Waktu saya persilahkan. Ya, terima kasih. Jadi saya sih secara personal mengajak kita semua Bapak Ibu supaya kita bisa beralih ya. Kita punya mindset untuk mempunyai digital transformation gitu. Nah, digital transformation ini bukan saja dari sisi kita sistem, bukan dari sisi mesin produksi, tapi juga bagaimana kita bisa mencatat semua transaksi yang terjadi, mencatat semua operasional, semuanya dalam satu sistem ERP yang baik gitu, sehingga di kemudian hari kita bisa memakai data yang sudah tercatat ini, kita bisa menganalisa data ini untuk membuat sebuah keputusan di masa yang akan datang gitu, bukannya cuma hari ini tapi juga di masa yang akan datang gitu. Saya yakin teman-teman semua Bapak Ibu yang sudah punya data warehouse, yang sudah punya pencatatannya sudah cukup rapi gitu ya, rapi bahkan ketika masa pandemik ini dengan sangat mudah gitu untuk kita bisa mengambil sebuah keputusan demi keputusan apa yang harus kita lakukan di proses bisnis. Jadi jangan sampai ketinggalan, dan kalau kontak kita untuk kita bisa sama-sama berkolaborasi di SAP Business One. Oke, terima kasih Bapak Riki Susilo. Selanjutnya saya ingin mempersilahkan untuk perwakilan dari AWS untuk bisa memberikan kesimpulan secara singkat dari sesi 2. Waktu saya persilahkan. Iya, thank you. Mungkin cuman resonate aja yang tadi Pak Riki mention. Saya setuju banget. Intinya, we are in the age of digital transformation. However, mau di-define-nya seperti apa ya, tapi inovasi itu inevitable. It's happening and we need to keep adapting. Tugas kami di sini dari AWS, dari teman-teman kayak di SAP dan Sterling, fungsi kami adalah emang untuk memberikan konsultasi and become your partner to provide the right solution untuk kita bisa lihat nih apa yang kita bisa berikan so your company would grow better, grow stronger, become more agile, more flexible, and innovate faster. That's the main idea. We're very happy to just have a conversation with you. We're very happy to just have coffee one day or just have lunch or dinner and just to talk about your business and lihat apa yang kita bisa bantu. We're always here and we're always very excited to have an event
like this bersama dengan partner kami. Thank you banget Bapak Ibu atas perhatiannya hari ini. Kami dari AWS, saya dan Alvin very thankful to become a part of this event. Thank you.